Halo Sobat Preteritum, balik lagi ke Preteritum Story. Ada yang masih inget gak kita kemarin bahas apa? Nah, sebelum nonton video ini, ada baiknya teman-teman nonton video sebelumnya ya, biar gak bingung arahnya kemana. Kemarin kita sempat menyinggung soal peristiwa besar yang terjadi akibat abad pencerahan, yang dimana peristiwa tersebut berdampak hingga hari ini. Bahkan yang kalian pakai saat ini untuk menonton channel Preteritum pun dampak dari peristiwa tersebut. Peristiwa apa sih? Ya, revolusi industri yang dimulai pada akhir abad 18. Modal yang besar, perlindungan bagi ilmuwan oleh pemerintah, penemuan baru dalam bidang teknologi, serta semakin naiknya permintaan penawaran akan suatu barang melatar belakangi munculnya peristiwa revolusi industri. Salah satu momen berharga pada masa itu adalah mesin uap. Mesin yang berjasa dalam transformasi perusahaan atau industri pengolahan. Dalam proses pengolahan, penggunaan mesin tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Mesin ini ditemukan oleh seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya, mesin uap ini sudah pernah ada sebelumnya sobat, yang dibuat oleh Newcomen. Tetapi, mesin uap buatan Newcomen dinilai kurang efisien oleh James Watt, karena hanya dapat digunakan untuk memompa air saja. Dan setelah James Watt melakukan berbagai percobaan dan penelitian, akhirnya James Watt berhasil membuat mesin uap pertamanya. Mesin uap buatan James Watt akhirnya dapat berfungsi dalam perusahaan industri lainnya. Inilah yang menjadi awal mula transformasi revolusi industri. Pada mulanya, istilah revolusi industri pertama kali dikenalkan oleh Friedrich Engels and Louis Auguste. Mereka mengatakan bahwa revolusi industri mengacu pada ditinggalkannya produksi barang dan jasa yang secara manual. Tidak lagi melakukan produksi barang dan jasa dengan menggunakan tangan dan kaki, tetapi sudah digantikan oleh mesin uap penemuan James Watt. Beberapa contoh peralatan yang digunakan ialah mesin tenun dan mesin pemintal. Fakta uniknya, revolusi industri menjadi titik balik yang berdampak positif bagi dunia. Karena 2 abad setelah revolusi industri, pendapatan per kapita tiap negara naik sebesar 6 kali lipat. Selain James Watt, sobat tahu nggak kalau misalnya ada tokoh lain yang berperan besar dalam masa ini? Apakah teman-teman tahu gambar ini? Yap, kereta api. George Stephenson yang merupakan sang pelopor transportasi ini dikenal sebagai bapak kereta api, perancang lokomotif tercanggih pada zamannya yang berhasil memunculkan pembangunan jalur kereta api di seluruh negara. Nah sobat, tadi kita sempat menyinggungkan soal dampak dari revolusi industri. Lebih spesifiknya, yuk kita bahas satu persatu. Sobat Preteritum tahu nggak kalau misalnya abad revolusi industri ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan yang terakhir 4.0. Nah, sobat seharusnya nggak asing lagi ya dengan fase-fase revolusi industri ini. Ada revolusi industri 1.0 yang memberikan dampak yang cukup besar bagi dunia saat ini. Yang pertama yaitu adanya penemuan mesin industri yang sedemikian banyak sehingga dibangunnya pabrik-pabrik yang memperkerjakan manusia sebagai buruh, sehingga terjadinya pergeseran dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Revolusi industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1913 yang dikenal sebagai revolusi teknologi sobat, karena di waktu ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam membangun teknologi dan budaya masyarakat. Ada beberapa dampaknya nih sobat. Terjadinya pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bata sebagai sumber bahan bakar baru. Penemuan arus listrik, inovasi produksi besi dan baja dalam skala yang besar, produksi massal mobil dan pesawat untuk alat transportasi, penggunaan mesin industri, manufaktur semakin meluas, penggunaan telegraf untuk komunikasi jarak jauh, dan yang terakhir penggunaan teknologi listrik dalam bidang transportasi dan komunikasi yang kita bisa gunakan sampai hari ini. Nah sobat, kita beralih ke revolusi industri 3.0 yang dimulai pada awal mula tahun abad kedua. Revolusi industri 3.0 berdampak pada 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, teknologi, dan sosial. Pada aspek ekonomi dimulainya berbagai bisnis
yang dimana kita harus menyesuaikan cara kerja dan mengubah cara kerja kita agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang karena kemajuan pada zaman ini. Pada aspek teknologi, munculnya teknologi komputer, akses internet, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek sosial, yaitu munculnya web RTC atau dikenal dengan Real Time Communications yang mendukung komunikasi data video, audio, dan real time yang semuanya hanya dilakukan dengan perintah JavaScript dengan sangat sederhana. Sekarang kita beranjak kepada fase terakhir dari revolusi industri sobat, yaitu revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2000 sampai sekarang. Ya, sekarang ini, detik ini. Revolusi industri 4.0 biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System. Dalam revolusi industri 4.0, ada 5 teknologi menjadi pilar utama dalam pengembangan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Additive Manufacturing. Nah, Sobat Preteritum, bagaimana perjalanan kita tadi dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan yang terakhir 4.0. Dari fase-fase tersebut, bisa kita lihat ya Sobat bahwa perkembangan zaman saat ini sungguh-sungguh di luar nalar. Hal tersebut bisa menjadi tantangan kita sebagai anak muda. Apakah kita yang menguasai robot atau robot yang menguasai kita? Sekian dari Preteritum Story. Terima kasih.